Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa dan saya masih akan berbincang bersama dengan Bapak Hendra Martono. Beliau adalah CEO dan founder dari Arah Hunter dan Anda masih bisa mengajukan pertanyaan langsung melalui line telepon maupun WhatsApp interaktif seperti nomor yang tertera di layar televisi Anda. Tadi Pak Hendra bilang kalau untuk yang tidak dipantengin setiap hari gitu ya, agak lebih ke medium term mungkin bisa simak BBTN, kemudian Bank Mandiri, Unilever dan yang lainnya. Sementara kalau yang senang trading gitu ya, dengan kondisi saat ini mungkin lebih menambah adrenalin gitu, ada BKSW dan yang lainnya. Tapi bagaimana dari Pak Hendra sendiri mungkin dari segi aplikasinya memilah kedua tim tersebut antara yang bisa untuk agak jangka panjang sementara ada juga yang untuk trading. Nah, ini berkaca sama kalau dari pengalaman saya sebagai seorang trader. Nah, kadang-kadang itu ada beberapa teman-teman yang mereka tuh sukanya, mereka nggak terlalu peduli itu saham-saham yang seperti BRI atau apa, itu mereka nggak terlalu peduli. Oke. Tapi mereka sukanya sama saham-saham yang kecil-kecil tersebut. Nah, itu yang mereka benar-benar mereka buru. Tapi mereka benar-benar memang hidupnya di sana. Jadi mereka benar-benar itu trading, beli jual padanya. Nah, itu kalau misalnya saya kasih contoh ya. Jadi ini wah ternyata nggak bisa, nggak kelihatan nih. Oke. Nah, jadi ini saya lihatkan ini jadi contoh yang trading saya. Ini bukan ini ya. Jadi maksudnya bukan untuk pamer atau apa. Nah, ini jadi lihat, itu lihat, ada beberapa yang kita tradingnya ada ruginya juga loh. Jadi nggak ada terus-menerus untung terus. Nah, ini ada yang merah, tapi ini ada merah, ada yang merah, ada merah. Nah, tapi ada yang satu hari. Tapi kalau untung, Tapi Pak, iya, bisa. Pak Hendra ini dinilai berdasarkan apa? Sehingga ada yang mungkin langsung menunjukkan angka merah, itu indikatornya apa? Apakah mungkin dari pergerakan hariannya, volumenya, atau yang lain? Ya, jadi kalau yang saya bikin, itu adalah dari pergerakan dari kita lihat trennya dulu. Pertama-tama kita harus lihat dulu trennya dulu. Jadi kita beli itu pada tren yang lagi bagus. Nah, ketika kemudian lagi bullish. Nah, kemudian dia didukung oleh volumenya apa enggak. Nah, di sini ada pilih, di sini adalah volumenya yang bagus. Nah, kalau saran saya biasanya itu, saya membebaskan terus yang untuk trading itu antara ya pokoknya range-nya yang di atasnya 2,5. Jadi artinya pergerakannya itu cukup besar. Nah, tapi kalau saya pribadi, saya biasanya tradingnya di saham-saham yang 25. Nah, kalau di 25 kan kelihatan nih BBTN, BBNI sama Unilever aja. Kita sapa penelpon yang pertama ya, Pak Hendra. Halo, selamat sore. Iya, selamat sore Bu Prisa. Dengan Bapak siapa dari mana? Saya Henry dari Tangerang Selatan. Silakan Pak Henry. Selamat sore Pak Hendra. Ya, good pagi, selamat morning. Ya, saya mau tanya mengenai saham BBKP yang dalam 2 hari ini kan sudah dua kali arah ya, hampir yang terakhir hari ini hampir arah. Nah, mungkin karena sudah mereka sudah melakukan penyelesaian masalah internal dan juga isu akan menjadi bank digital juga. Jadi kedepannya gimana nih kira-kira harganya? Terus kemudian yang kedua untuk BBCA, bulan Oktober kan mereka akan stock split. Iya, 1:5. Ya, 1:5. Nah, ini kedepannya gimana juga? Oke. Untuk jangka pendek menengah. Ini belum punya ya Pak ya, baru ingin beli? Udah punya. Boleh tahu Pak, mungkin BBKP di posisi berapa dan BBCA? 740. BCA? Kalau BBCA di 33.000. 33.000 ya? Iya. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Hendra, Bu Prisa. Ya. Sama-sama. Pak Hendra, langsung saja kita bahas untuk BBKP dan BBCA. Kalau BBKP ini bagus banget sebetulnya karena trennya itu kalau di sistem kami di tradingkilat.com. Nah, itu kalau misalnya kalau ketemu 3 pixel hijau pekat seperti ini, itu tanda itu lebih Anda boleh beli sekitar jam 9.30 pun itu boleh.
Nah, kemudian kalau pertanyaannya, ini mau targetnya kemana? Nah, itu kalau kita itu nggak, biasanya kita lihat arahnya aja. Pokoknya selama belum ada 2 piksel merah atau 3 piksel merah, kita tahan. Kalau masih kuning-kuning aja kita tahan. Tapi kalau begitu keluar 3 piksel merah, kita lepas. Nah, sekarang targetnya dia untuk BPKP, ini target selanjutnya adalah 660, 680, sama 700. Nah, tapi kalau misalnya kelihatannya beliau tadi itu belinya agak tinggi ya, 740. Betul. Ya, sabar aja, santai aja. Kalau misalnya dia sudah di atasnya 740, itu masih bagus. Nah, sementara kalau target terdekatnya ada di situ, sampai artikelnya 700. Nah, sekarang BBCA. Nah, ini beliau ini juga tanya nanti apakah ini BBCA turun, itu karena terutama pada saat akhir Juli kemarin itu, karena weightingnya pembobotannya, ya biasanya BCA itu kan pembobotannya terhadap indeks kan 12%. Sekarang itu hanya maksimal 9%. Jadi, nah itu beberapa fund manager, itu mereka keluarin semua dulu, jual dulu semua. Nah, sekarang ini karena sudah tahu berapa bobotnya, nah ini BCA ini kan masih sangat bagus. Nah, ini juga boleh masuk ini. Nah, ini lihat tuh. Ini ada 3 piksel hijau. Nah, ini boleh. Nah, targetnya berapa? Target yang pertama adalah sekitar 32050. Target keduanya 32575. 33100. Nah, kalau misalnya perkara stock split tersebut, karena 1/5, menurut saya sih masih bagus. Bukan terlalu eceran banget. Jadi harganya kan kurang lebih sekitar 6 ribuan lah. Nah, itu masih oke. Jadi maksudnya bukan pembeli-pembeli yang retail banget yang beli. Ini masih boleh. Oke, jadi kalau Ini target. baik, Ya. kalau secara umum ditanyakan BBKP dan BBCA masih ada peluang untuk naik, masih ada peluang di hold saja. Masih. Yang punya Ya. tadi ya 740 maupun 33.000 untuk BCA ya. Betul. Oke. Kemudian kita beralih ke penanya melalui WhatsApp interaktif. Yang pertama pada sore hari ini adalah Pak Victor dari Malang, selamat sore. Menanyakan AGII 18, support resisten jangka pendek 1 mingguan, kira-kira gimana Pak? AGI ini sudah terjadi sinyal pembalikan arah ya. Ya, jadi dari dia naik, kemudian bisa mulai turun. Nah, kalau misalnya untuk targetnya secara mingguan, stop loss-nya Anda kalau misalnya di bawah 1465, itu harus benar-benar harus keluar dulu. Kemudian kalau targetnya adalah 1755, 1850 sama 1945. Ya. Jadi masih bisa di hold? Ya, kalau misalnya ini baru kan katanya kan permintaan untuk mingguan. Betul. Kalau saya sendiri, kalau saya punya saham ini, ketika kemarin dia sudah turun di bawahnya bottom box ini, saya keluar. Oke, agak telat ya. Ya. Support yang harus diwaspadai berikutnya di level berapa? Itu bisa saya katakan. Jadi paling nggak sekitar 1465. Oke, baik itu dia ya. Kembali ke Anda, Pak Victor maupun pemirsa yang punya AGII, keputusannya seperti apa. Kita beralih ke Bapak Zailani dari Majalengka, selamat sore. Mau tanya saham Bina, saya masuk di 54. Sekarang turun terus, apa yang harus saya lakukan agar bisa cuan? Dan gudang garam saya nyangkut di 39.900. Bina Pak. Nah, kalau Anda trading, ya ini Anda nggak, bagaimana, kalau misalnya lagi posisi turun, dan kalau misalnya mau untung, itu Anda harus beli saham yang lagi naik, bukan lagi turun. Nah, sekarang kan sudah beli. Kalau sudah beli, ya berarti Anda harus punya trading plan-nya. Kalau sekarang posisinya, dia kan sekarang di 4380, dan ini sudah sinyal keluar. Sinyal saya sudah keluar ini. Kalau saya mendingan saya all dulu. Oke. Ganti ke saham yang lain. Baik, karena ada kriteria saham yang cocoknya untuk trading, ada juga yang cocoknya untuk invest. Jangan sampai yang harusnya untuk trading terpaksa jadi invest gitu Pak ya. Dan justru lama, oke. Jadi harus disiplin. Kalau untuk gudang garam 39.900, prospeknya gimana? Nah, ini juga sama. Itu sinyalnya ini sudah jelas-jelas ya. Kalau kita beli, itu di sini adalah di sini. Ketika 3 piksel hijau. Yaitu di sini pada saat itu 33.900. Nah, tapi kemudian kita ketika ada 2 piksel merah aja, yaitu sekitar 41,
harganya sekarang kan sudah 32. Dan ini sudah, kalau saya, itu ketika 3 pixel merah, ini sudah harus keluar, out. Gitu. Oke. Baik, kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat sore. Selamat sore Bu Prisa, selamat sore Pak Indra dari Giantoro Bandung. Salam sehat. Salam sehat Pak Giantoro, silahkan. Iya Bu Prisa, saya mohon rekomendasi dari Pak Hendra. Saham-saham Bank Mini digital mana yang bisa direkomendasi ke saya yang larinya kencang seperti BBYB begitu Pak. Oke. 2 atau 3 bank termasuk barangkali AGRS, BGTG atau INPC begitu. Baik, nanti akan kita bahas ya. Iya. Karena tadi, terima kasih. Saya lanjutkan karena tadi kan Pak Hendra sudah bilang bahwa sekarang show-nya sudah banteng. Mungkin strateginya sudah berubah dari Bank Mini ke Bank Blue Chip, nanti akan kita bahas. Kami akan segera kembali pemirsa, usai jeda pariwara berikut.